Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah pagi hari ini, kita awali dengan baca doa suratul Fatihah. Semoga apa yang doa ini kita niatkan untuk bisa memahami kuliah ini bisa kita dapatkan dengan baik sehingga kita bisa mengerjakan semua tugas-tugas hingga ujian akhir semester nanti. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita lanjutkan materi minggu lalu ya. Yang minggu lalu sudah saya jelaskan mengenai metode binomial. Namun karena belum selesai, sehingga saya tidak bisa memberikan tugas untuk TS-nya. Minggu lalu kita sampai ke Ini rumus gimana sih? untuk menentukan harga harga saham ya. Sampai ke rumusan secara iterasi, yaitu dengan rumus yang sudah kita peroleh sebelumnya. SCI sama dengan S0 sebagai harga awal, U sebagai faktor peningkatan, pangkat C untuk C-nya 0 sampai I, dengan kali faktor penurunan, pangkat I min C. Di mana I merupakan time step atau iterasi waktunya, mulai dari awal hingga jatuh tempo M, dan C merupakan banyaknya nilai kemungkinan pada waktu tersebut, berarti adalah 0 sampai I. Sehingga diperoleh nilai opsi untuk European Call Option sebagai maksimum antara selisih dari harga saham akhir dikurangi dengan exercise price atau strike price. Kalau European Put, maksimum dari selisih sebaliknya yaitu strike price dengan harga saham akhir. Persamaan itu tidak rekursif, artinya perhitungan itu memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga perlu adanya bentuk rekursif yang diperoleh sebagai berikut dengan bantuan persamaan sebagai persamaan kontinu dengan faktor bunga kontinu ya, yang mana faktor bunga kontinu itu adalah eksponensial. Jadi harga saham pada waktu ke I plus 1 itu diharapkan atau bisa dihitung dengan nilai future value-nya. Artinya harga saham pada waktu sekarang atau I itu dikalikan dengan faktor bunga secara kontinu sebagai fungsi eksponensial pangkat R sebagai faktor bunganya dikalikan dengan selisih waktu antara I plus 1 dengan I, katakanlah sebagai delta T. Itu bentuk rekursifnya. Jadi untuk berapapun nilai I bisa kita harapkan nilainya adalah seperti itu. Karena nilai ekspektasi, jadi hanya satu nilai. Kalau nomor satu tadi bersama nomor satu, itu ada berapa nilai. Jadi misalkan pada waktu pertama, itu ada dua nilai, karena 0 dan 1. Pada waktu kedua, ada tiga nilai, dan seterusnya. Tetapi kalau bersama nomor dua, itu hanya ada satu nilai, karena ekspektasi. Sekarang kita coba untuk memadukan antara rumus diskrit dengan rumus kontinunya. Diskrit kontinu yang tadi SJI dikalikan faktor bunga kontinu itu akan sama dengan ekspektasi dari J pada waktu ke I plus 1. Karena ekspektasi, maka itu ada dua nilai dengan masing-masing peluang sukses atau naik itu P, kalau turun 1 min P. Dengan nilai naik SJI kali U, sedangkan turunnya SJI kali D.
Secara eliminasi aljabar bisa kita sederhanakan dalam bentuk akhir, yaitu ini SJI plus satu koma JI plus satu karena berada di atas atau di yang faktor naik dengan faktor yang turun. Jadi di sini pakai SJI plus satu. Karena SJIU itu sama dengan SJI. SJ plus satu I plus satu. SJID itu sama dengan SJI plus satu. Jadi kalau kita lihat di grafik, ini SJI, ini SJ plus satu koma I, ini SJI plus satu koma, oh, ini SJ, koma I plus satu, ini SJ plus satu koma I plus satu. Itu sudah dulu waktu minggu lalu saya tugaskan untuk memeriksa simbol indeks dari masing-masing titik ini toh. Masing-masing dicari nilai rumusnya. Ya kan? Udah ditemukan ya meskipun tidak dibahas karena itu kesampaian. Jadi rumus secara umumnya adalah yang nomor satu. Sehingga nilainya sama dengan nilai yang di gambar ini. Iya kan? Udah ketemu toh? Udah ketemu jadi nggak bingung. Kalau belum ketemu atau belum dikerjakan ya bingung. Jadi nilai SJI kali U atau di sini itu SU, SU yang di sini untuk JI nanti akan menjadi ini. Ini adalah S JI plus satu koma I plus satu karena berada di satu step yang ke depan itu adalah I plus satu. Kemudian dia berada pada level atas JI plus satu, sedangkan level bawahnya J. Waktunya sama, I plus satu. Jadi I itu adalah time step, waktunya, J-nya itu adalah level yang berada di satu waktu. Misalkan ini, pada waktu ke satu, levelnya ada ya SU, ada SD. Level kedua ada SU kuadrat, ada SUD, ada SD kuadrat. Itu namanya level. Karena harga itu bisa level pertama, level kedua, level ketiga. Paham ya? Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan karena nanti kalau bingung nggak bisa ngikutin. Untuk ini, baris pertama, persamaan ketiga. Oke, belum ada. Berarti bisa kita dapatkan fungsi rekursif untuk persamaan satu ini dirubah menjadi persamaan tiga dengan faktor bunga kontinu. Sehingga bentuk rekursif untuk nilai option. Nah, sekarang nilai option, tadi kan harga saham. Ini sekarang harga opsinya sebagai simbol V, value. S itu stop, saham. Value, kalau value itu option value, nanti bisa menjadi option value-nya put ataupun option value call. Kalau option value secara umum, VJI dengan indeks yang sama dengan harga saham, itu adalah faktor diskon. Kenapa faktor diskon? Nah, kalau harga saham itu kan forward maju ya. Maju kan dikalikan faktor bunga. Sedangkan untuk menghitung opsi itu dari belakang ke depan. Itu namanya backward. Karena mundur maka dikalikan faktor diskon. Jadi di sini pangkat minus. Dikalikan ekspektasi dari harga opsi pada waktu yang akan datang. Jadi JI plus satu. Nah, kalau yang harga saham kan maju.
dari belakang ke depan. Nah, kalau opsi dari belakang ini ke depan. I plus satu yang diketahui belakang, I plus satu kan setelahnya. Untuk dicari di depannya atau belakangnya ini. Di belakangnya, atau JI kan sebelumnya ya. I itu sebelumnya, setelahnya itu I plus satu. Nah, kalau harga saham itu menggunakan yang akan datang dengan menggunakan sebelumnya. Jadi di sini kalau kita uraikan untuk ekspektasi JI plus satu, JI plus satu itu adalah sama dengan JI dari harga opsi sebelumnya kali faktor bunga. Ini I plus satu, ini I. Berarti kan menggunakan sebelumnya kali faktor bunga. Paham ya? Yang di dalam kurung ini kita uraikan lagi karena ini adalah ekspektasi. Nah, ini kurang ekspektasi berarti ya. Ini kurang depannya, kurang karena di sini masih bentuk ekspektasi. Adalah dua nilai dengan faktor apa peluang masing-masing. Kalau naik P, kalau turun satu min P. Nah, di sini menggunakan I plus satu. Jadi setelahnya. Saya buat apa eh, langsung di sini aja. Jadi untuk yang harga saham ini adalah maju dari S ke I menjadi I plus satu. Ini katakanlah S S ke I. Untuk mencari harga saham pada waktu ke I plus satu, ini adalah ekspektasi dari S. Harga ini diharapkan pada waktu ke I plus satu itu bagaimana? Nah, itu berarti kan ada dua nilai. Maka ini yang pertama level yang atas dan yang kedua level yang bawah. Paham dah? Nah, sekarang kita mau menghitung V. V itu harga opsi. Harga opsi itu kan mundur. Harga opsi itu mundur. Jadi di sini V mundur tahapannya. Kita mau mencari V pada waktu ke I. Nah, yang diketahui kan I plus satu. Kenapa kok diketahui plus satu? Katakanlah ini yang terakhir ya. Ini yang jatuh temponya di sini ya. Kalau mencari harga opsi jatuh tempo kan tinggal maksimum selisihnya kan. Maksimum dari selisih harga saham dengan exercise price. Keuntungannya berapa masing-masing bisa kita ketahui langsung. Nah, berarti ini yang diketahui terlebih dahulu untuk mencari di depannya. Jadi mundur. Nah, untuk mencari depannya, maka untuk mencari ini adalah yang di depannya ini kan ada dua nilai. Ataupun misalkan ada banyak nilai misalkan. Itu harus dicari ekspektasi. Terus dikalikan faktor diskon karena mundur. Jadi perbedaannya, kalau yang di depan, yang di depan, yang harga saham tidak dikali faktor diskon, kan, kan ini maju. Tetapi kenapa kok tidak dikali faktor bunga? Di sini kan nggak ada faktor bunga kan? Yang di harga opsi ini mundur dikali faktor diskon.
Terus ini masalahnya kenapa? Kok maju tidak ada faktor bunga, sedangkan mundurnya ada faktor diskon? Ada yang bisa memberikan jawaban pertanyaan ini? Untuk mencari I+1 di harga saham, dia ini kan nggak ada faktor bunga kan? Hanya SU atau SD. Tetapi kalau mundur, ini kok pakai diskon? Kan harusnya kalau maju itu bunga, mundur diskon. Ya toh? Nah, pertanyaan saya pada waktu menghitung harga saham, kenapa di sini nggak ada bunga? Ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, mana jawabannya? Belum ada yang bisa? Belum ada yang tahu? Kenapa nggak ada faktor bunga? Nah, sekarang perhatikan. Harga saham di sini, kalau mau dihitung ke depan, ini kan ada dua nilai. Kalau ada dua nilai, ini bunganya kalau dikalikan bunga kan hasilnya nanti sama. Iya kan? Kan nggak ada bunga atas, bunga bawah. Namanya bunga kan satu. Iya kan? Halo? Iya, Iya. Pak. Iya, Pak. Ya, karena ada bunga, cuma ada satu nilai, meskipun discrete ataupun kontinu, ya nanti nilainya sama. Padahal nilainya ini harus beda antara naik dengan turun. Sehingga bukan dikalikan dengan bunga, dikalikan dengan faktor kenaikan. Kalau naik, kalau turun dikalikan faktor penurunan. Kok penurunan ya? Bahasa Indonesia ini apa? Kenaikan ini penurunan. Kean dan pean beda ya. Yang benar gimana? Faktor, masa faktor penaikan? Penaikan nggak ada. Adanya kenaikan. Mohon maaf terputus, terlempar. Saya ulangi lagi. Apa tadi? Jadi kalau S pada harga saham awal itu akan menjadi naik atau turun, ini cukup dikalikan dengan faktor perubahannya. Kalau naik, faktor perubahannya U. Kalau turun, ya faktor perubahannya D. Kapanpun itu berada. Jadi bukan dikalikan faktor bunga lagi.
Beda kalau menggunakan untuk menghitung nilai opsi. Nilai opsi memang ini ada dua nilai, ya toh. Kalau didiskon untuk menghitung nilai opsi sebelumnya, ini menggunakan yang mana yang didiskonkan? Kan ada dua nilai toh. Maksimum ini juga maksimum. Ada dua nilai, entah itu nilainya berapapun. Bisa positif, bisa negatif. Kan harus dijumlahkan. Tetapi dijumlahkan masing-masing punya proporsi peluang. Sehingga itu namanya nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi itu. Nilai ekspektasi inilah yang dibuat diskon atau dihitung diskonnya. Jadi kalau mau menghitung diskon ataupun bunga itu harus satu nilai. Kalau dua nilai didapatkan nanti ya tetap aja ketemu dua nilai. Meskipun berbeda, tapi butuhnya kan ini satu nilai. Jadi harus dijadikan satu dulu dengan penjumlahan masing-masing proporsi peluangnya sehingga namanya adalah ekspektasi baru di diskon. Paham ya? Ada pertanyaan? Untuk nilai opsi call ya tinggal maksimum dari S harga saham akhir dikurangi K. Ini ini nilai payoff ya. Nilai payoff yang di sini toh kan ada banyak itu. Kemudian nilai JI sebelumnya yang di depannya ini itu adalah dikalikan faktor diskon dari ekspektasinya. Untuk put ya tinggal dibalik K min S bedanya cuman itu aja toh. Cuman untuk nilai V-nya sama. Paham? Nah, kalau Amerika beda lagi saya perkenalkan. Amerika itu susah. Susahnya kenapa? Setiap titik bisa punya payoff. Itu Amerika. Sekarang saya gambarkan, saya lihatkan di gambar ini. Misalkan jatuh temponya di sini. Ini jatuh tempo, waktu jatuh tempo. Maka kalau Eropa ini dihitung payoff-nya masing-masing, ya kan? Payoff-nya maksimumnya karena ini jatuh tempo. Baru ini dan ini dijadikan satu, didiskon ketemu ini. Anggaplah ini V semua ya. Untuk V kan mundur toh. Anggaplah ini V. Cuman indeksnya aja yang beda. Untuk mencari nilai opsi. Yang di sini ini maksimum-maksimum semua. Dua nilai dijadikan satu dengan proporsi masing-masing P. Kalau turun satu min P dan seterusnya. Ketemulah nilainya dengan diskon di sini. Kemudian ini dengan ini dijadikan satu, ketemunya di sini. Dua ini dijadikan satu, didiskon, ketemunya ini. Begitu seterusnya, dua-dua jadi satu, dua-dua jadi satu, akhirnya satu ini. Inilah yang terakhir yang kita cari untuk menghitung nilai opsi. Paham kan? Sekarang kalau Amerika bukan sekedar di sini jatuh tempo. Amerika itu bisa dieksekusi di mana saja. Itu Amerika. Amerika itu opsinya bisa digunakan kapanpun. Kalau Eropa hanya pada saat jatuh tempo. Kalau setahun ya hanya bisa dieksekusi
tahun depan. Tapi kalau Amerika setiap saat, berarti bagaimana? Ini bisa dihitung nilai maksimumnya masing-masing. Ini juga bisa dihitung nilai maksimumnya masing-masing dan semua titik itu dihitung nilai maksimumnya. Artinya payoff. Itu Amerika. Misal, kok setelah dihitung di sini kok sudah menguntungkan. Sudah menguntung, dijual aja opsinya, artinya dieksekusi opsinya. Itu boleh, itu Amerika. Kalau dipending, di sini aja menguntungkan. Nah, di sini harga terjadi, dia eksekusi opsinya. Boleh dihitung keuntungan, kemudian dicari maju, berapa nilai opsi di depan. Itu boleh. Amerika dimanapun bisa dieksekusi. Tetapi syaratnya, sekali dieksekusi, selanjutnya nggak boleh lagi. Kan cuma satu opsi. Paham ya? Boleh kapanpun, tapi hanya digunakan satu kali. Oke? Sehingga kita mau menghitung V yang ada di sini itu agak kebingungan, agak repot. Kalau Eropa kan cuma sekali di belakang langsung ditarik ke depan. Itu aja toh. Tetapi kalau Amerika bukan cuma ini yang ditarik, yang di sini juga harus ditarik, yang di sini juga harus ditarik. Kapanpun waktunya harus ditarik ke depan dan dihitung menjadi satu. Iya kan? Itulah Amerika. Sehingga secara teori kuliah Amerika itu biasanya tidak diajarkan, tetapi dibuat penelitian. Kita cek kembali ke bagaimana menghitung tipe Amerika tadi. Untuk menghitung nilai Amerika pada waktu jatuh tempo itu M besar. Sama payoff-nya. Sehingga untuk menghitung nilai JI-nya pada waktu sebelumnya itu maksimum dari maksimum. Kenapa maksimum dari maksimum? Karena di sini maksimum, maksimum, di sini juga maksimum, maksimum. Jadi maksimum berganda. Maksimum dari ini dan seterusnya. Nah, bedanya di situ maksimum dari itu. Setelah dicari maksimum, ini juga dicari dari nilai ekspektasinya. Karena ini dan ini itu maksimum masing-masing dicari. Kemudian dihitung nilai ini dijadikan satu di sini itu kan artinya menghitung ekspektasinya ini. Ini ekspektasi. Ekspektasinya maju ke depan didiskon. Nah, siapa yang maksimum dari kedua nilai itu, itulah akan menjadi nilainya di sini. Ini juga begitu, nilai di sini dari sini, kemudian ditarik terus ke depan sampai V. Memang hitungannya agak ribet secara rekursif. Maksimum terus. Beda antara call dan put sama antara selisih S dengan K atau K dengan S. Ada yang ditanyakan? Silakan sebelum dilanjutkan. Tidak ada? Kalau nggak ada lanjut-lanjut loh ya. Sampean sendiri yang menentukan pemahamannya masing-masing. Sekarang kita coba menghitung secara matematis parameter-parameter yang harus dicari. Ini bantuan matematika. Tadi kan bantuan realitas ekonomi ya. Keadaan ekonomi itu pasar saham seperti itu. Matematika mencoba memodelkan dengan teori-teorinya matematika gimana. Nah, ini matematika membutuhkan beberapa asumsi. Metode yang pertama asumsinya U kali D harus sama dengan satu.
Jadi misalkan harga sekarang itu 50, kalau U kali D itu kan berarti S kali U. Ini S ya. Misalkan naiknya itu SU sama dengan 100, berarti U-nya kan 2 ya. Naik 2 kali lipat. Berarti turunnya harus berapa kalau asumsinya ini? Turun harus menjadi berapa? Hah? Nggak ada jawaban. Hah? Siapa yang jawab? Berapa? Ayo, berapa perwakilan yang jawab? Berapa Mbak Rara? SD-nya berapa? Ya, 25, Pak. dari mana 25 Mbak? Dari mana 25? Kan U kali D-nya sama dengan 1. Kan tadi Ya, U-nya 2. ya. Jadi D-nya itu setengah. Ini Lalu setengah. SD itu S kali D sama dengan 50 dikalikan setengah. Ya, Jadi 25. benar. Mbak Uswa. Karena asumsi UD sama dengan 1, sedangkan U-nya itu 2, maka D-nya harus setengah. 50 kali setengah 25. Jadi kalau naik harus 100, kalau turun harus 25. Perhatikan, perhatikan. Ini kan juga bisa naik lagi, juga bisa turun. Ini juga bisa naik lagi atau turun. Nah, 100 itu naik jadi berapa? Naiknya jadi berapa? 200 Pak. 200 ya Akmal. Turunnya berapa mal? 150 Pak. 150 itu turun apa naik? Turun kok malah naik. 75 Pak. Dapat dari mana 75? Jangan asal, semua punya rumus. Dari mana sih Mas? Dapat 200 ini Mas. 2 kali naik Pak. 2 kali naik. Naiknya itu berapa 2 kali naik? 2 dikali 100 Pak. 2 kali Karena 100. Kalau G. turun berarti berapa? 100 ini loh kalau turun jadi berapa? Ayo Mal. Hah? Tahu? Berapa Imron kalau turun? Kembali ke harga awal Pak. Harga awal 50.
50. Dari mana kok kembali ke 50? S S S-nya di SD-nya dikali 2. Hah? SD-nya dikali 2, 25 kali 2, 50. Nah, wong kita fokusnya ke sini kok 25 gimana sih? Fokusnya kan ke sini. Kalau naik 200, kalau turun berapa? Di mana Mbak Madila? Madila, berapa? Nggak tahu. Mbak Khalida, Mbak Khalida. Mbak Kholisa, 50, Pak. dari mana 50? Itu karena 100 dibagi setengah atau 100 Oh, kali dibagi 5. setengah. Dikali, Ya, dikali 0,5 atau dibagi setengah setengah. maksudnya. 100 dibagi setengah Iya, itu Pak. berapa? Iya, dikali setengah atau 0,5. Nya 50. Ya. Sekarang 25. Kalau 25 naik jadi berapa? Mbak Kholisa, 25 kalau naik jadinya 50, Pak. dari mana 50? 25 kali 2. 25 kali 2. Jadi pas satu garis dengan ini ya. Kalau Iya, turun jadinya berapa? 12,5. 12,5 dari mana? 25 dikali setengah. Dibagi-bagi terus. Kali Kali setengah. setengah. Lah dibagi setengah yo gak 12,5 yo. Iya. Nah, ini bisa terjadi begitu seterusnya sama-sama naik ataupun turun masing-masing. Kalau naik terus, dia ini punya limit enggak? Punya batas atas enggak? Ada batas atasnya enggak? Kalau ini naik terus 200 menjadi berapa, menjadi berapa, menjadi berapa, itu ada batasnya enggak? Mbak Madila, gimana Mbak Madila? Ini 200 ini bisa naik-naik terus kan? 200 kalau naik kan menjadi 400. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Ada batas atasnya enggak? Mbak Madila belum tahu. Mbak Raka, Mbak Rara, Mbak Raka, Mbak Rara, mana Mbak Rara? Tidak ada batasnya, Pak. Tidak ada batasnya ya. Jadi 200 ini kalau naik-naik terus tuh infinite nggak ada batas atas ya. Jadi berapapun bisa terjadi ya naiknya itu ya. Nah, sekarang saya balik. Kalau ini turun dari 50 ke 25, turun lagi ke 12,5. Kalau turun terus, ada batas bawahnya enggak? Ada, Pak. Ada berapa, Mas? Tidak pernah judul. Hah? Berapa, Mas? Ada itu. Kalau ada harus
Dicari, diberitahu. Saman katanya punya pacar. Mana tunjukkan. Kalau ini ada batas bawah, tunjukkan mana siapa batas Ada bawah. turun terus, Pak. Hah? Mendekati nol. Harga kan Batas mendekati nol. bawahnya adalah Mendekati nol. Mendekati nol, tapi tidak negatif. mendekati atau sama dengan Har- nol. Harganya mendekati nol. Batas bawah. Batas bawah itu nilai batas yang tidak pernah disentuh. Itu namanya batas bawah. Dan itu harus bilangan, namanya batas. Nah, kalau mendekati itu batasnya berapa? Misal, sampean mau mendekati suatu tujuan, mendekati bendera, mendekati tembok. Berarti batasnya apa? Ya tembok itu sendiri kan. Kalau sudah ketemu tembok ya udah itu batasnya, nggak boleh lewat. Nah, ini batasnya berapa? Kan katanya tadi mendekati berapa? Nol, Nol, Pak. Dekati nol berarti batasnya adalah Nol. ya nol nol, itu sendiri nol. batasnya. Mau Nol sendiri. terus, didekati terus. Emang batasannya berapa? Batasannya itu nol. Saya kan tanya batas ya kan. Jadi dia naik tanpa batas, kalau turun batasnya nol. Nol ini kan nggak mungkin terjadi toh. Dikali berapapun, katanya Mbak Holisa, Holisa, dibagi berapapun, dia nggak mungkin ketemu nol, ya kan? Dibagi setengah, dibagi seperempat, dibagi berapapun, dia nggak mungkin sampai nol. Ini akan menjadi batas. Iya kan? Harga saham itu nggak akan pernah ketemu nilainya nol. Sekecil apapun nilainya ada, tapi nggak pernah nol. Itu batas bawah. Paham ya? Berarti realitanya sesuai kan? Ada pertanyaan? Saya lanjutkan kalau nggak ada. Asumsi U kali D sama dengan satu. Untuk menentukan tiga parameter yang belum diketahui yaitu siapa U, siapa D, dan siapa P. Maka kita butuh tiga persamaan. Kenapa? Yang dicari tiga, yang diketahui harus tiga. Ya kan? Aturan matematika gitu. Kalau diketahui cuma satu, yang nggak ketemu, ketemu tiga nggak bisa. Kalau dicari tiga, minimal yang diketahui tiga yang dibutuhkan. Yang pertama adalah, yang pertama kita samakan harga saham diskrit dengan kontinu. Kenapa kok disamakan? Karena diskrit itu kan pendekatan. Dia mendekati siapa? Yang mendekati kontinu. Kalau sudah dekat, artinya sama. Ya toh? Jadi kita menyamakan yang diskrit dengan kontinu. Yang mana kita coba harga saham awal, ekspektasi untuk harga saham pertama, kita gunakan dua cara, yaitu diskrit, samakan dengan yang kontinu. Paham ya? Ini diskrit, ini kontinu. Kemudian yang kedua, selain menyamakan model harga saham pada waktu ke nol, kita juga harus menyamakan variansinya antara model diskrit dan kontinu. Dan yang terakhir ya asumsi kita tadi, kan sudah diketahui. Paham? Tiga inilah yang harus kita pakai untuk mencari tiga parameter yang dibutuhkan. Paham ya? Clear? Lanjut. Bagaimana mencarinya? Adalah konsekuensi dari asumsi A1 dan A2, yaitu menyamakan diskrit dan kontinu tadi ya. Ini diskrit,
ini kontinu. Kita sederhanakan masing-masing. Sama-sama punya SI kan ini. SI-nya dicoret. Bukan dicoret ya. Dibagi masing-masing dengan SI. Ya. Dibagi masing-masing dengan SI. Ini yang kontinunya sehingga ini diskrit, ini kontinu sama. Kan ini awalnya ada S toh. Ini juga ada S. Masing-masing kita bagi dengan S. Tinggal faktornya ini sama dengan yang diskrit. Ini merupakan persamaan pertama yang kita peroleh. Selanjutnya, untuk yang kedua, menyamakan persamaan 4 untuk P yang akan diperoleh. Jadi ini yang kontinu, ini diskrit. Diskrit disederhanakan menjadi bentuknya ini. Ya, di sini ada P. Maka P bisa kita keluarkan. Ketemulah ini. Nah, sekarang kita sudah punya 2 ya. Ini 1, ini 2. Karena P itu merupakan peluang yang harus dipenuhi teori peluangnya ini. Antara 0 dan 1. Maka ini faktor bunga dikurangi diskon. Itu harus kurang dari faktor naik dikurangi faktor turun. Atau dipindah-pindah ruas secara aljabar. Berarti ini faktor diskon kurang dari U. Karena di sini kan min D, ini min D. Sedangkan U min D itu kan positif ya. U min D, U-nya tadi 2, D-nya setengah. Itu harus bernilai positif selisihnya. Ya jelas positif ya, naik dikurangi turun. Gak mungkin negatif. Atau D itu selalu kurang dari U. Sehingga diperoleh bahwa D itu paling kecil, ini ekspektasi, U-nya paling besar. Ini persamaan ketiga diperoleh. Selanjutnya, karena P merupakan, oh ini tadi udah ya, karena P merupakan peluang diperoleh persamaan ketiga itu tadi ini. Pertidaksamaan ini berhubungan dengan gerakan naik dan turunnya harga saham dengan tingkat suku bunga bebas risiko R. Pertidaksamaan terakhir yaitu ini bukanlah merupakan asumsi, tetapi merupakan prinsip no arbitrage bahwa D itu positif dan D itu kurang dari U. Karena faktor naik atau turun itu harus positif. Nggak bisa negatif karena nggak boleh harga saham negatif. Sekarang kita coba menerapkan menghitung asumsi apa yang diketahui yang kedua yaitu menghitung variansi karena kita harus menyamakan variansi model kontinu dan diskrit. Variansi itu kan ekspektasi dari S kuadrat. Kalau ekspektasi dari S itu kan rata-rata. Tapi kalau menghitung variansi, kita harus mencari ekspektasi dari S kuadrat. Kalau ekspektasi dari S, itu di sini tanpa kuadrat seperti tadi. Kalau ekspektasi dari S kuadrat itu adalah S I kuadrat, ekspektasi, eksponensial 2R plus sigma kuadrat kali delta T. Tinggal dimasukkan untuk menghitung variansi. Ekspektasi S kuadrat dikurangi ekspektasi S dikuadratkan. Ini ekspektasi S kuadrat, ini ekspektasi S dikuadratkan. Hasilnya ini. Nah, ketemulah persamaan yang ketiga. Jadi persamaan ini diperoleh, kita gunakan variansi
ini yang kita peroleh secara kontinu. Kemudian variansi yang ini kita peroleh secara diskrit. Harus kita samakan keduanya ini. Paham ya? Udah mulai pusing, udah mulai matematik. Aljabar tapi ya ini aljabar bukan kalkulus. Untuk menyamakan kedua variansi itu antara kontinu sama dengan diskrit disederhanakan ketemulah nilai P. Nah, ketemulah nilai P. Nah, ini P yang baru beda dengan P yang tadi. P yang tadi mana? Ini ya. Ini P yang tadi. Nah, P yang baru ini. Nah, kan sama-sama P. Karena sama-sama P, yo samakan keduanya tadi. Setelah disamakan secara aljabar, ketemulah ini. Makin pusing ya. Menyamakan, mengganti, memindah ruas itu kan kerjaan sampean toh. Sehingga ditemukanlah nilainya setelah diotak-atik matuk, ketemu sebuah persamaan kuadrat. Dan kuadrat ya, X kuadrat min AX plus B sama dengan 0. Atau ginilah persamaan kuadratnya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini kita sudah makanan kita kan persamaan kuadrat itu. Lupa itu kan AX berarti A-nya berapa? Ya 1. B-nya berapa? Ya ini. C-nya berapa? Ya 1. Iya kan? Ini namanya persamaan kuadrat. Berapakah U? Kita selesaikan secara aljabar, menghitung akar-akar persamaan kuadrat. Ya toh, caranya Anda sudah tahu kan menghitung atau mencari akar persamaan kuadrat, bisa rumus ABC. Hafal ya rumus ABC atau yang lain faktorisasi. Ketemulah katakanlah persamaan kuadratnya itu dengan memisalkan beta ini. Betanya kita buat persamaan sebagai variabel baru supaya yang di dalam kurung ini tidak terlalu pusing kita ganti beta. Jadi di sini kalau betanya ini kita jadikan 2 beta U. Paham ya? Betanya dimisalkan variabel baru sehingga U kali ini ininya kita ganti menjadi 2 beta U. Jadi ini kan 2 beta kan yang dalam kurung ini karena betanya ini setengah. Kenapa Pak kok menggunakan persamaan ini supaya bentuknya jadi ini? Itu maksudnya. Kenapa kok jadikan ini supaya enak mencari akar-akarnya? Jadi A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1. Mencari akar-akarnya enak. Akar-akar kuadratnya dengan rumus ABC. Kalau nggak hafal, ya cara faktorisasi. Ketemulah akar-akarnya adalah ini. Plus minus ya, yang satu plus, yang satu minus. Di mana beta kuadrat min 1 sama harus positif karena akar. Akar dalam matematika harus positif, nggak boleh negatif, berarti ini harus positif. Silakan dipahami kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, ketemu sekarang betanya sebagai akar-akar kuadrat. Siapakah betanya itu? Karena D harus kurang dari U, kita harus memilih
U itu sebagai B plus beta kuadrat min 1, sehingga diperoleh nilai U dP-nya sebagai berikut. U-nya tadi beta plus akar beta kuadrat min 1. Kenapa? Karena harus D-nya kurang dari 1. Kalau kita pilih minusnya, nanti akan nggak dipenuhi nih. Nah, kan akar-akarnya ada 2 tadi, plus minus. Akar 2 itu kan siapa yang memenuhi? Kalau pakai plus berarti sesuai D-nya kurang dari U. Karena U-nya ini, kalau U-nya itu D-nya kan tadi U kali D sama dengan 1. Berarti tinggal D adalah 1/U kan. Nah, P-nya berapa? P-nya kan tadi sudah ketemu ini. Nah, kalau P-nya ini dengan beta ini, maka ditemukanlah. Kalau pakai minus, akar yang kedua, itu nanti nggak akan ketemu D kurang dari U. Karena kalau ini minus 1/U, U-nya di sini minus, itu nanti nggak dipenuhi D kurang dari U. Jadi akar-akarnya ketemu 2, tapi dipilih 1 yang memenuhi. Oke. Selanjutnya dengan aproksimasi bilangan eksponensial, yaitu eksponensial X itu didekati atau aproksimasi dengan 1 plus X. Ini kalkulus. Sehingga diperolehlah betanya ini, eksponensialnya kita ganti menjadi 1 plus X. Kalau kalau pangkat minus berarti 1 min ini. Ini eksponensial. Kita ganti 1 plus ini. Ini yang kedua ini. Ini yang pertama. Sehingga ditemukanlah ini. Ini diskrit, ini continue, ini bentuk diskritnya. Sehingga diperolehlah U-nya dengan betanya. Ini kan mengandung beta, betanya ketemu ini. Ketemulah U-nya ini. Atau bentuknya U ini. U-nya 1, D-nya 1/U berarti pangkat minus. Dan P-nya tetap. Ini bentuk pertama selesai. Silakan dicermati, ada pertanyaan karena ini mengandung tugas UTS. Tugas UTS minggu depan dikerjakan, dikumpulkan. Pak, mau bertanya. Silakan. Yang Mohon mana? maaf, yang U kan diperoleh sama dengan ini pangkat ini. Kalau D-nya tadi, mohon maaf, D-nya belum kan paham. kan U kali D sama dengan 1, Mbak. Ya kan, asumsinya tadi. Kalau U ketemu D-nya ya pasti 1/U kan. Ya, Seper, Pak. 1/U-nya dari ini kan pangkat minus. Walah, iya sepele Ya, Pak. Terima pertanyaannya. kasih. Pertanyaan itu seharusnya kan kembali ke sini. Jawabannya cukup sepele. Ada lagi silahkan. Ini tadi menggunakan P yang awal. Yang lain tidak ada pertanyaan. Saya lanjutkan kalau nggak ada. Apa itu? P-nya, nilai-nilai parameter yang terakhir itu, yang P, yang UDP tadi, itu disebut sebagai, diperkenalkan oleh C. Cox, Rox, Redbonston, sehingga namanya itu parameter CRR.
metode binomial CRR, singkatan dari Cox-Ross-Rubinstein. Atau jika ditulis juga untuk nilai P, P-nya tadi kan ini. Dijabarkan lagi boleh. Dijabarkan D-nya kan udah ketemu kan? Ini. Dijabarkan terus ya ketemunya ini boleh. UDP, U-nya ada, D-nya ada, dimasukkan ketemu ini. Sehingga secara lengkap terakhir itu ini. Tinggal memasukkan yang diketahui kan? Oke. Ya, Pak. Cukup, nggak ada pertanyaan lagi. Metode pertama ini. Dari metode pertama di atas menghasilkan 3 bentuk estimasi parameter. Loh kok 3 bentuk? Tadi kan sudah kita peroleh ini yang pertama, ya kan? Betanya ini. Kemudian ini asumsinya 1/U, D-nya 1/U, di mana U-nya kan ini. Nah, tadi juga ketemu U-nya ini. Sehingga D-nya begini. Yang ini sama ya dengan ini. Yang beda itu adalah ini. Terus P-nya, P-nya ini UD-nya dimasukkan, ketemu hal yang beda kan terakhir tadi ini. Kalau ini masih UD, karena U dan D-nya ini. Sekarang ini U dan D-nya dimasukkan, ketemunya ini. Ini yang beda. Berarti ada 3 bentuk parameter. Apakah hasilnya sama atau beda? Itu tugas UTS. Oke, saya lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan, metode yang kedua. Metode yang pertama silakan dicermati. Adakah pertanyaan? Emang ada berapa metode sih? Ada 4 metode. Ada 4 ya metodenya nanti. Oke, sekarang metode kedua. Kita mengasumsikan, asumsi pertama kan tadi metode pertama UD sama dengan 1 ya kan? Iya toh? Nggak ada jawaban. Iya, Pak. Ya, UD sama dengan 1. Kan tidak selalu UD sama dengan 1. Tidak selalu naik itu 2 kali lipat, turunnya setengah. Bisa jadi naiknya itu 3 kali lipat. Kalau turun berarti 1/3. Tapi tidak mesti ini terjadi UD sama dengan 1. Maka kita pakai asumsi lain, P-nya setengah. P-nya setengah itu peluang naik dan peluang turun sama. Ya, kita gunakan metode kedua dengan mengasumsikan peluang naik dan turun sama atau P sama dengan setengah. Berarti ada harga saham yang dia itu kalau naik dengan turun ini peluangnya sama. Maka gambarnya itu seperti akan terjadi itu dia akan simetri antara naik dengan turun ini di tengah-tengah rata-rata. Itu kan simetri ya. Tetapi kalau gerakan harga sahamnya itu kok cenderung naik ya, turunnya kok sedikit ya, maka ini otomatis peluang naiknya akan lebih tinggi daripada peluang turun. Karakter dari harga saham. Maka untuk menggunakan asumsi ini tidak boleh. Karena karakter harga saham dia naik akan cenderung naik. Artinya peluang naik lebih tinggi daripada turun. Maka kita nggak boleh menggunakan asumsi yang kedua. Paham ya? Oke, kita coba karakter asumsi yang kedua, peluang naik, peluang turun sama. Jadi saham tersebut punya potensi simetri. Naik turunnya sama, simetri.
Kan ada saham yang cenderung naik turunnya nggak terlalu jauh dari tengah-tengah. Maka dia itu peluang naiknya tinggi. Tapi kalau biasa-biasa aja peluang naik dan turunnya sama, ya kita gunakan asumsi yang kedua P setengah. Sekarang kita masukkan dengan mensubstitusikan. Ya bahasanya angel ya. Dengan memasukkan gitu aja ya. Kadang salah ucap ini. Mensubstitusikan harus hati-hati kan bacanya. Maka kita pakai aja dengan memasukkan nilai P tadi. Bahwa P itu setengah dari continue dan sama dengan discrete. Ketemulah ini. Gampang. Setengah U plus D. Sehingga diperoleh U plus D itu ini. Kemudian kita masukkan persamaannya ke dalam P tadi. P-nya kan sudah diketahui setengah. Sehingga U kuadrat plus D kuadrat jadi ini. Kita misalkan U-nya sebagai B plus C dan D-nya itu B min C. Maka diperolehlah U plus D. U plus D. Sama dengan B plus C plus B min C. Karena U-nya itu ini. D-nya itu ini. Jadi sama dengan 2B. 2B ini U plus D kan sama dengan ini tadi. Kita masukkan. U plus D sama dengan 2 eksponensial. Atau berarti B sama dengan eksponensial. Sekarang U kuadrat plus D kuadrat dengan cara yang sama kita masukkan, ketemulah ini. Sehingga kita bisa mencari yang ini U plus U kuadrat plus D kuadrat itu sama dengan 2E, 2 ini. Kalau berarti E-nya ini kan berarti eh, ini dibagi 2. Atau B kuadrat karena ini adalah ini ya. Dibagi 2 kan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, disederhanakan menjadi ini. Ini B-nya kan udah diketahui ini kan. B-nya dimasukkan. C-nya tetap. Sehingga C kuadratnya ketemu ini. Atau C-nya ketemu ini. Ini akar dari kuadrat. Berarti C-nya udah ketemu. Kalau C ketemu, sedangkan B-nya belum ketemu, dibutuhkan nilai B-nya ini. B dan C ketemu. B dan C ketemu, U-nya ketemu kan? U-nya ketemu, D-nya ketemu kan? U dan D ketemu, P-nya udah diketahui. Selesai udah. U ketemu, D ketemu, P-nya udah diketahui. Kan 3 parameter yang dicari. Ketemu udah. Sehingga kesimpulannya adalah seperti ini. Nah, U-nya, D-nya, dan P-nya setengah. Ini metode kedua. U, D, P. Ketemu. Cukup dipahami? Metode kedua cepat. Metode ketiga nanti. Berikut ini adalah tabel hasil komputasi numerik untuk menghitung nilai put dan call option dengan model binomial dari 4 bentuk
solusi parameter di atas yang juga dibandingkan dengan nilai option dengan model analitik Black-Scholes. Saya belum ngasihkan Black-Scholes ya, tetapi ini adalah rumus eksak. Katakanlah given, diketahui, diberikan rumusnya, karena ini adalah rumus eksak, nanti digunakan sebagai standar patokan dari metode binomial sebagai model aproksimasi numerik. Apakah cocok apa tidak? Kita buat simulasi dengan misalkan harga saham sekarang 5, K-nya 10, tingkat suku bunga 6%, variansinya 0,3, waktunya 1 tahun. Ini misalkan. Sehingga secara simulasi bisa kita cari dengan bantuan komputer dan rumus-rumus tadi. Model pertama, model kedua, model ketiga, model keempat. Ini yang terakhir ya. Tadi 1, 2, 3 ini kan metode pertama. Ini metode kedua. Ini Black-Scholes. Black-Scholes ada rumusnya. Nanti saya kasih rumus Black-Scholes. Eksak. Ini M. M-nya dicoba 8. Ketemunya ini. M-nya dicoba lagi 16. Ketemunya ini. M itu apa sih? M itu adalah partisi. Ini 0. Kalau misalkan T-nya 1, katakanlah 1 tahun. Kalau dibagi 2, itu kan berarti per semester ya. Kalau dibagi 12 per bulan, kan gitu ya. Nah, ini dibagi 8, dibagi 16, dibagi ini paling banyak 512. Jadi dibagi banyak titik sebanyak 512. 256 itu artinya hari, harian. Loh kok hari padahal setahun itu berapa hari? 360. Berapa? 365. Diulangi lagi. 365. 1 365. tahun 365 dikurangi Sabtu dan Minggu. Nah, kenapa kok dikurangi Sabtu dan Minggu? Karena pasar saham tutup Sabtu dan Minggu. Iya kan? Jadi cuma hari kerja Senin Jumat itu dihitung setahun 256. Harian kecuali Sabtu Minggu. Kalau ini setahun berarti 2 kalinya ya 2 tahun. Ya bukan 2 tahun. Berarti pokoknya ini bukan 2 tahun ya. Kalau ini harian, kalau ini setengah harian gitu loh ya. Kalau setahun kan berarti setengah harian. Iya toh? Nah, kenapa kok setengah harian? Berarti pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang gitu ya. Pagi berapa harganya, siang berapa harganya. Padahal kalau kita cek di pasar bursa saham, harga itu berubah setiap apa? Setiap Tik. setiap detik. Nah, setiap detik berarti satu satu hari kerja berapa detik? Lah ini aja satu hari Banyak, kita Pak. bagi cuma 2. Satu hari itu kita bagi cuma 2 ketemunya ini. Nah kalau satu hari kita bagi detik berapa? Makanya M-nya itu idealnya itu sampai ribuan. Semakin banyak semakin bagus. Paham ya? Yang kerjakan komputer toh, sampean nggak usah pusing-pusing. Yang penting programnya bener. Komputer mengerjakan sampai ribuan nggak ada masalah. Yang penting program rumusnya benar. Nah, ketemulah masing-masing ini seperti ini dibandingkan dengan nilai eksaknya ini. Kita perhatikan untuk M8 yang paling dekat dengan nilai ini belum ada kan? Nah, pada waktu
256 yang paling dekat dengan ini itu metode yang mana? Ini ya. Metode yang 1 dan 2 ini paling dekat. Kalau M-nya 512 yang paling dekat juga sama. Nah, ini kita perhatikan. Nilainya antara 256 dengan 512 kan sama aja toh. Itu namanya konvergen. Konvergen. Ditambah M berapapun nilainya 4 digit sama itu namanya konvergen. Jadi cukup dihentikan di sini. Dihentikan 4 desimal konvergen. Untuk put sedangkan call-nya juga begitu dihentikan 4 desimal sama. Maka berhenti. Yang dekat dengan black soul adalah di sini metode yang keempat untuk put. Untuk call, metode yang terdekat adalah model 1 dan 2. Jadi tergantung dari put atau call. Ini yang harus kita analisis. Model mana yang terbaik? Apakah model 1, 2, 3, 4 dibandingkan dengan black soul itu patokan dasarnya ya. Siapa yang terdekat dengan black soul? Model mana? Itu tugas UTS-nya. Jadi praktek. Sekarang tanyakan karena ini UTS. Nggak pahamnya di mana. Ini secara gambar. Gambar itu kan dari tabel. Tabel dibuat gambar supaya bisa lebih visual. Gampang, enak dilihat untuk dianalisis. Tanpa tabel, nggak bisa dibuat gambar. Selesai kan? Berarti saya sudah bisa memberikan UTS kan? UTS-nya masing-masing beda. Bedanya di mana? Angka-angka dan bisa jadi modelnya. Kalau sampean membuat 4 model, mungkin kesusahan. Jadi bisa saja 1 orang 2 model. 2 model, yang satu put, yang lain call. Nanti bisa dibandingkan model mana yang terbaik. Makanya sekarang semua harus dipahami karena bagian apa itu pasti kebagiannya nggak tahu bagian apa nanti akan saya bagi atau milih sendiri terserah yang penting beda. Tapi pahami dulu rumus-rumusnya karena rumus-rumus ini yang Anda masukkan di program apa terserah bebas tapi minimal Excel kan. Anda bisanya Excel kan? Ya gunakan Excel. Kalau saya canggih Pak pakai R ya silakan pakai R. Saya boleh pakai MATLAB silakan. Minimal Excel. Excel itu kan semi ya, semi program. Bebas, yang penting hasilnya, tabelnya ada, grafiknya ada. Silakan ditanyakan. Nanti slide-nya, saya kan punya slide-nya udah ada kasih kirim belum? Slide-nya sudah dikasih, Pak. Sudah, berarti nggak perlu dicatatkan rumus-rumus ini. Yang perlukan adalah pemahamannya. Silakan ditanyakan. Untuk S-nya sebagai tugasnya itu nanti saya ganti supaya beda dengan ini. Ini kan teori kuliah. Nanti tugasnya apa? Saya pakai WA di grup pembagian tugasnya. Nilainya berapa-berapanya, metode modelnya apa, saya bagi di grup. Yang penting Anda buat tabelnya dan grafiknya. Sehingga bisa disimpulkan mana yang terbaik model 1 atau 2, 3 atau 4 untuk masing-masing option. Apakah M-nya harus 8 ini bebas. M-nya Anda kalau belum konvergen bisa sampai 1000. 2000 itu ya pokoknya sampai konvergen. Konvergen itu minimal 4 desimal sama di belakang koma.
Itu namanya konvergen. Kan bisa diperhatikan toh ini ke sini belum sama dengan sebelumnya kan. Nah, ini dengan ini baru sama, maka berhentinya di sini. Samanya harus semua sama ya. Ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Kalau black soul itu pasti sama semua dari awal hingga akhir. Karena black soul itu cuma ada satu rumus eksak, tidak bergantung pada M. Kalau ini kan bergantung pada M. M itu kan delta T-nya ya. M itu delta T. Silakan dicermati untuk dipahami karena ini nanti akan mengarah ke tugas UTS. Saya ngasih nilainya, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas ya. Kalau tugas kan melalui Google Drive yang biasa Anda kumpulkan. Kalau UTS dan UAS di Japri. Kenapa kok di Japri, Pak? Karena kalau sudah dikumpulkan nggak bisa direvisi. Kalau di Google Drive kan masih bisa direvisi. Karena tugas itu kan nilai yang harus maksimum. Maksimumnya berapa, Pak? Ya 100. Kalau nilai tugasnya 100 kan lumayan. Nanti UTS dan UASnya kan bisa menambah nilai. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Kalau nggak ada pertanyaan, Anda boleh membaca, mencari referensi tugas ini pada artikel saya. Artikel saya udah banyak ya, 4 model binomial menghitung harga saham. Itu banyaklah artikel atau apa untuk menjadi bahan referensi analisis atau menyusun tugas UTS-nya. Jadi tugas UTS itu beda dengan tugas kuliah ya. Tugas UTS itu kan membuat sebuah portofolio. Jadi tugasnya apa, hasilnya gimana, dinarasikan, dibuat analisis, kesimpulan, terus lampirannya program. Seperti itu. Jangan lupa covernya ya. Cover itu penting. Biar tahu ini apa tugas apa UTS. Paham ya? Allah. Aduh, tambah kerjaan ya. Harusnya sudah free ujian, ini ujian lagi. Kalau dibarengkan dengan minggu lalu, tambah pusing lagi dong. Minggu lalu udah banyak TS. Sekarang ganti UTS-nya, gantian. Kan minggu lalu saya ngasihkan UTS cuma asuransi supaya nggak bareng pusingnya dengan keuangan. Ikut? Nggak ada pertanyaan? Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Nanti kita break, melanjutkan kuliah selanjutnya. Barangkali bisa 30 menit lagi kita akan lanjut supaya kita punya waktu untuk istirahat, sarapan, atau merenggangkan kaki atau apapun supaya ada loading fresh otak kita. Dengan bacaan hamdalah sama-sama kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila Alhamdulillahirobbilalamin. taufiq wal hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi